Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran IPS kelas 6, yaitu di pertemuan ke-16. Di pertemuan ke-16 ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu sekarang tentang perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Nah, materi ini ada di buku paket ya, halaman 42 sampai dengan halaman 43. Nanti kalian sambil menonton video, buka juga ya buku paketnya. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perusahaan asing ya. Perusahaan asing adalah perusahaan yang berpotensi di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing. Nah, itu yang dimaksud dengan perusahaan asing. Nah, sekarang kita akan bahas tentang alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia ya. Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, konsumen yang besar. Yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Dan yang keempat adalah stabilitas keamanan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ketersediaannya bahan baku. Karena di negara kita itu kaya akan sumber daya alam ya. Di sini Bapak contohkan ada sumber daya alam batu bara, air dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam Indonesia yang melimpah menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Nah, itu adalah alasan ketersediaannya bahan baku. Kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu konsumen yang besar ya. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut. Nah, itu adalah alasan konsumen yang besar. Kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerjanya di Indonesia. Nah, itu adalah pembahasan alasan yang ketiga. Kita lanjut ke alasan yang keempat, yaitu stabilitas keamanan. Ya. Terciptanya kestabilan, keamanan, dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatannya, yaitu usahanya dengan lancar. Nah, itu adalah alasan yang keempat ya. Kita lanjut akan membahas tentang keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Kita bahas satu persatu keuntungannya ya. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan kepada perusahaan asing. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Nah, itu keuntungannya ya. Yang selanjutnya kita bahas tentang kerugiannya. Kerugiannya apa saja? Yang pertama, pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan air. Yang kedua, peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Yang ketiga, hasil kekayaan Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena adanya pembagian keuntungan dengan negara lain. Nah, anak-anak, untuk pembahasan minggu ini cuman itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan di video ini. Dan untuk minggu ini tidak ada tugas ya, kalian cuman mengamati atau memperhatikan di video, atau kalian memahami apa yang ada di video yang Bapak sampaikan untuk minggu ini ya. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga kalian selalu semangat untuk belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.